Yang bagi min wafatihi ila dafnihi, apa yang seyogianya dikerjakan ketika seseorang telah meninggal dunia sampai di dafni. Ya, dafni artinya dimakamkan. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini catat sebagai kebaikan sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak pada hari kiamat kita dimasukkan ke dalam salah satu dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Taib, kita akan membahas poin yang kedua, fi ma bagi min wafatihi ila dafnihi, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapati seseorang telah meninggal dunia. Jadi kalau kemarin kita membahas 12 poin tentang apa yang wajib dikerjakan seseorang yang sedang sakit sampai meninggal, maka kita akan membahas apa yang dilakukan ketika sudah dipastikan seseorang wafat. Yang pertama di kitab ini disebutkan al-i'lanu an wafatihi, ya. Al-i'lanu an wafatihi, ya. Menginformasikan, mengumumkan tentang kematian seseorang. Jadi, sunnahnya seperti itu, Bapak sekalian, Mas-mas sekalian, bahwa ketika seseorang itu telah meninggal dunia, itu disunnahkan, dianjurkan untuk mengiklankan. Ya, kalau sekarang ya Facebook, WA, ya, dan seterusnya. Yustahabbu an tu'lana wafatal muslimi fi aqribaihi wa asdiqaihi was salihina min ahlil baladin liyahduru janazatahu. Dianjurkan untuk mengiklankan, ya, mengumumkan wafatul muslimi, ya, kematian seorang muslim, ya, fi aqribaihi, ya, kepada karib kerabatnya. Jadi WA dikabari bahwa Bapak fulan telah meninggal, ya, Ibu fulanah telah meninggal. Wa asdiqaihi, atau teman-teman dekatnya. Jadi setelah kepada para karib kerabat, juga diinformasikan kepada saudara-saudaranya. Wassalihina min ahlil baladi, ya, dan kepada orang-orang yang salih di tempat itu. Untuk apa? Liyahduru janazatahu, agar mereka bisa menghadiri, bisa mendoakan jenazah yang baru saja meninggal dunia. Ini penting, ya. Hanya nanti pembahasan fikihnya adalah dalam kitab yang lainnya, dalam kitab Al-Fiqhu Islam wa Adillatuhu, ya, itu disebutkan hukum asal. Saya ulangi, hukum asal dari menyegerakan pemakaman itu adalah masyru', itu diperintahkan, ya. Terutama bagi orang-orang yang sudah banyak yang menyolatkan, atau mereka termasuk tipe orang biasa. Dalam artian ya yang layat ya paling kisaran 50, 100 sampai 200. Tapi untuk para tokoh yang kita yakini kalau meninggal jam 4 sore ditunda sampai besok pagi, ya, jam 10 dimakamkan, dan diyakini bahwa besok pagi akan banyak para hadirin kaum muslimin solihin yang hadir ikut mendoakan, maka boleh ditunda sampai besok pagi. Nah, jadi kenapa Pak besok? Karena yang dari kota Bumi mau datang, katanya ingin memberikan doa terakhir, ya, seperti itu. Yang dari Pringsewu juga besok menjelang subuh baru berangkat. Nah, itu seperti itu boleh. Harusnya ribuan orang, kok baru 100 orang kalau sore, maka tidak apa-apa ditunda.
ya, karena ada maslahat akan semakin banyak orang yang mendoakan sang tokoh tadi. Ya kecuali kalau misalnya diyakini bahwa tidak akan bertambah jumlah orang yang takziah, ya, kemudian tidak memberatkan seseorang yang akan menggali kubur. Berikutnya memang sudah terbiasa di situ dimakamkan malam hari, ya sebaiknya disegerakan. Karena memang ada tempat tertentu yang malam hari sekalipun tetap dimakamkan menggunakan genset atau penerangannya menggunakan genset. Tapi kan ada orang tertentu yang memang dia ini banyak kerabatnya, banyak saudara muslimnya, banyak murid-muridnya. Orang kayak gini sebaiknya kalau meninggalnya ba'da asar ditunda sampai besok tidak mengapa. Kenapa? Karena niatnya agar semakin banyak yang menyolatkan. Tapi pesan kami ya segera dimandikan sore itu. Agar apa? Nanti malam kalau ada yang takziah langsung bisa menyolatkan, kalau besok pagi tidak sempat lagi hadir. Nah, seperti itu. Faqad na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-najasiyya lin-nasi. Ya, karena Rasulullah pernah na'a itu mengiklankan, menginformasikan tentang kematian Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi ini raja dari Habasyah, ya, Ethiopia, ya, Afrika Utara, ya, dan menyembunyikan keislamannya. Nah, ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah mengatakan si Raja Najasyi telah meninggal dunia. Yuk kita sholat gaib untuk beliau. Kenapa? Karena di Najasyi, ya, di Habasyah itu tidak ada yang menyolatkan. Ya, dia dikremasi, diurus dengan cara agama mereka, padahal dia sudah masuk Islam. Ya, jadi saya pernah ditanya, ya Ustadz, bagaimana hukumnya kalau seorang muslim meninggal dunia di komunitas non muslim, kemudian tata cara pemakamannya dengan pemakaman mereka, apakah berpengaruh pada, ya, si muslim tadi? Ya tidak, ya, karena apa? Yang dihukumi adalah akidah hati, ya, jasad itu kan ya besok juga hancur. Nah, jadi yang dihisap itu hatinya, imannya, ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dia dipakai atribut tertentu dari agama lain, ya sama sekali tidak berpengaruh kalau memang dia orang-orang yang akan husnul khotimah. Kenapa itu di Raja Najasyi itu cara pemakamannya pakai pemakaman ala agama mereka, tapi Rasulullah tetap menyolatkan gaib karena Rasulullah ngerti kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Najasyi itu termasuk seorang muslim. Karena kejadian itulah kemudian menjadi syariat bolehnya kita melaksanakan sholat gaib. Sholat gaib itu kita sholatnya di sini, jenazahnya di Aceh, jenazahnya di Medan, jenazahnya di Perancis, itu boleh. Jadi tidak ada di hadapan kita. Mana dalilnya tadi? Rasulullah pernah menyolatkan Raja Najasyi, beliau di Madinah, Raja Najasyi di Habasyah. Ya, seperti itu. Jadi Rasulullah pernah mengumumkan bahwa Raja Najasyi telah meninggal dunia. Lamma mata fi sahihi kama na'a Zaidan wa Ja'faron. Hal tersebut termaktub dalam kitab sahih, dan juga Rasulullah pernah mengiklankan, mengumumkan kematian sahabat namanya Ja'far, Zaid, Abdullah bin Rawahah, ya, dan beberapa sahabat yang meninggal ketika menjalankan tugas dari Rasulullah SAW. Wa inna ma na'yu al-manhiyu anhu wa huwa man kana asy-syawari atau fi syawari, yang sebaiknya dihindari, kata penulis Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Beliau mengatakan yang sebaiknya dihindari kalau mengumumkan di pinggir jalan. Ini yang
mazhab Maliki mereka lebih mengatakan hindari ya Pak di pinggir jalan. Telah meninggal dunia Bapak A itu di pinggir jalan ya. Sebaiknya dihindari kata beliau. Wa ala abwabi masajidi bisautin murtafi'in. Dan juga sebaiknya dihindari kata penulis menggunakan ya pengeras suara di masjid. Taib, kita perlu dudukkan terkait masalah ini. Jadi gini, kita harus lihat illah hukmi dari Rasulullah melakukan na'ah. Rasulullah melakukan informasi terhadap kematian seseorang. Di situ disebutkan akan sangat baik ketika na'ah itu dilakukan semakin banyak jamaah yang menghadiri. Ada daerah tertentu justru dengan menggunakan mic itu akan tersampaikan pesan na'ah tadi ya. Kalau kita dari pintu-pintu, Assalamualaikum Bu, Bapak meninggal, Assalamualaikum Pak, Bapak meninggal berat, makanya kita menggunakan media ya mic. Itu hukumnya saya lebih cenderung memilih pendapat tidak mengapa, karena menyampaikan pesan na'ah tadi dengan mic tadi ya. Kita tidak sedang melakukan niyahah ya pembahasan setelah ini, tapi memberikan informasi bahwa Bapak Fulan meninggal, bahwa Ibu Fulan meninggal dunia. Beda kasusnya seperti ini, di komplek A semua penduduk di situ 500 kakak menjadi member aktif di grup tertentu, misalnya WhatsApp. Diinfokan Bapak Fulan blok B nomor sekian meninggal, dan pesan itu tersampaikan, ya kita ndak usah menggunakan mic lagi. Kenapa? Na'ah telah tersampaikan. Tapi di desa itu kadang justru dengan menggunakan mic semakin efektif dalam penyampaian pesan. Ya kalau pagi itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang langsung nonton TV dikecilin ya. Yang lagi nelpon, sebentar ada informasi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, orang tuh udah masang semua itu. Nah, telah meninggal dunia dengan tenang Bapak A ya bin B ya di dusun C pada pukul A, itu disebutkan. Kalau dia orang tua yang terkenal anaknya, boleh telah meninggal dunia Bapak Fulan bin B, orang tua dari. Nah, itu boleh, karena pesannya itu apa? Menyampaikan informasi agar orang hadir. Makanya kalau mengumumkan kematian jangan sekali, sudah sekali cepet-cepet lagi. Telah meninggal dunia sekian, terima kasih, itu orang pertama itu masih bingung, makanya yang kedua mereka mesti langsung didengerin. Oh ternyata yang meninggal Bapak itu. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Berarti menggunakan mic ada kondisi tertentu itu justru lebih utama, karena saking luasnya. Sekarang beda dengan masa Rasulullah dulu. Madinah dulu itu sebesar Nabawi sekarang, keliling gampang ya. Kalau sekarang informasi harus dari door to door, pintu ke pintu, berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Sama seperti boleh mengiklankan, melakukan na'ah kematian seseorang di Facebook, itu boleh, karena itu alat agar orang mau mendoakan. Jadi ada namanya ibadah, itu namanya na'ah, mengiklankan. Ada namanya wasilatul atau alatul ibadah, itu alat untuk menyempurnakan ibadah, ya namanya Facebook, namanya mikrofon, namanya WhatsApp, itu tidak apa-apa. Jadi bukan bid'ah, boleh ya, meskipun Rasulullah tidak pernah menginformasikan kematian seseorang dengan WhatsApp ya, tapi boleh, karena itu sebagai wasilah atau penolong atau penguat dari ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Contoh ibadah itu berupa azan
Itu namanya ibadah. Itu sampai hari kiamat tidak boleh lafadznya diganti. Kecuali kalau hujan. Kalau hujan itu ada lafadz hayya ala sholah diganti shollu fi buyutikum. Itu kan riwayatnya jelas sahih. Tapi kalau lafadz-lafadz yang pada umumnya azan ya kayak gitu, tidak boleh dirubah. Itu namanya ibadah. Tapi azan menggunakan mic itu boleh. Karena apa? Karena itu sebagai alat penguat, alat pembantu ya dalam menyempurnakan ibadah azan. Ya, salat itu ibadah. Tidak boleh dimodif. Subuh kok jadi 4 karena lagi kuat, zuhur jadi 2 karena agak males. Tidak boleh. Nah, itu namanya ibadah. Tapi ada wasilah ibadah, perantara ibadah, penguat ibadah. Salat pakai karpet, tidak apa-apa. Sholat di atas granit tidak apa-apa karena sifatnya menguatkan. Sama seperti itu. Na'ah itu ibadah karena Rasul melakukannya. Apa fungsinya tadi? Agar orang-orang hadir kepada kematian seseorang. Tapi kemudian ketika kita menggunakan mic tadi niatnya untuk menyampaikan pesan na'ah, itu namanya wasilah, perantara, pembantu. Itu hukumnya boleh menguatkan suatu ibadah. Itu cara mendudukkannya seperti itu. Ini yang pertama ya, diiklankan, diumumkan kematian seseorang, itu hukumnya sunnah. Taib. Yang kedua yang dilakukan ketika seseorang telah meninggal dunia, tahrimun niyahah wa jawazul bukai ya, haram melakukan niyahah dan diperbolehkan melakukan buka. Ya, buka itu masdar dari baka yabki, artinya menangis. Ya, haram melakukan niyahah dan bolehnya menangis ya, atas kematian seseorang. Ya. Yahrumu an-nauhu was-surahu 'alal mayyiti. Ya, haram hukumnya melakukan niyahah dan ratapan kepada jenazah. Tidak boleh Pak ya. Liqaulihi salatu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita la yu'adzibu bi buka'il hayyi ya. Sesungguhnya mayit itu akan diazab lantaran tangisan orang yang masih hidup. Kalau kita nggak memahami hadis ini tekstual saja, lafdiyahnya, wah ini kita akan mengatakan jangan nangis ya. Nanti kalau kamu nangisnya semakin keras, azab bapakmu semakin kencang. Ya, bukan gitu Pak. Cara menduduknya bagaimana? Ada sebuah kitab yang judulnya Kifayatul Akhyar. Pada mujalad yang pertama disebutkan di situ yang dimaksud hadis ini, innal mayyita la yu'adzibu bi buka'il hayyi, sesungguhnya jenazah akan diazab lantaran tangisan orang yang masih hidup, adalah ketika orang yang meninggal tadi berpesan untuk ditangisi ketika meninggal. Nang, itu di lemari bapak ada selorokannya, itu kamu ambil nanti kalau bapak meninggal. Berapa Pak? Duitnya 5 juta. Kasihkan ke sekian puluh orang agar kalau bapak mati mereka menangis di samping jenazah bapak. Nah itu 5 juta untuk membayar. Diborong saja misalnya 1 jam berapa gitu. Nangis kok borongan. Jangan lupa beli bawang merah untuk terlihat air matanya mengalir. Enggak perlu bawang merah kan Pak, diculek saja sudah keluar. Nah, seperti inilah baru dia semakin banyak orang yang menangisi karena dipesani, menjadi sebab jenazah akan dilipatkan siksanya. Tapi kalau seseorang yang bapaknya meninggal kemudian dia menangis, ya wajar lah Pak. Justru kalau bapaknya meninggal kemudian ketawa, ini masalah. Alhamdulillah bapak saya mati. Kapan ibu nyusul? Ya karena sawah bapak ibunya luas.
karena rukunya ada 7. Nah, ini kan wajar nangis. Yang nggak boleh itu niyahah, meratap. Itu ada 3 ciri. Disebut niyahah ketika menangis sambil ya memukul-mukul wajah. Wah, begitu ya. Yang kedua dihitung niyahah ya, nangis sambil nyobek-nyobek jaif kantong ya, sambil nyobek-nyobek baju. Ya. Jambak-jambak rambut gitu ya, Pak ya. Itu termasuk dihitung niyahah. Kemudian yang ketiga dia nangis sambil ya, bergulingan. Nah kalau nangis biasa meskipun keluar suara tidak apa-apa, namanya ditinggal orang yang dia cintai, bersedih itu wajar. Justru kalau ketawa-ketawa ini kan itu Pak, saya mau ngomong nanti kan direkam di YouTube enggak. Jadi seperti itu. Maknanya adalah ketika seseorang itu menangis karena ditinggal orang yang dia kasihi, ya boleh lah Pak. Ya, masa istrinya meninggal, alhamdulillah habis ini rabi lagi. Ya kalau payu. Ya enggak boleh. Ya seperti itu. Meskipun secara fikih memang laki-laki itu enggak ada iddah ya Mas. Istrinya meninggal ba'da subuh, ba'da zuhur itu akad, ya boleh. Tapi ya kan di tengah masyarakat nanti timbul pertanyaan, jangan-jangan istrinya diracun ini ya, cepet banget nikah, ba'da subuh meninggal, ba'da zuhur nikah lagi. Kayak ketawa-ketawa lagi di pelaminan kan ya iskal. Ya tundalah, ibaratnya sampai kuburan itu kering. Ya, sampai kuburannya itu tumbuh rumputnya, tapi jangan pagi dan sore disirami biar tumbuh gitu. Ini ada bapak muda ya, papa muda ini ditinggal mati sama istrinya. Tiap pagi dia bawa air seember nyirami kuburan, pagi ba'da asar disirami. Orang-orang ngomong masya Allah sayangnya bapak itu kepada istrinya, nyawang dari jauh. Giliran diklarifikasi, kenapa Anda nyiram? Biar rumputnya cepat tumbuh. Di tempat kami kalau rumput belum tumbuh ya, itu belum boleh nikah. Makanya tak sirami biar cepat tumbuh, tak kasih pupuk sedikit. Wis cocok kan ya. Kayak gitu. Ya jadi perlu ditabayun, jangan Jadi itu rahimakumullah yang kedua, haram melakukan niyah. Yang ketiga, tahrimul al-ihdad aktsara ya min 3 ayyam. Haram melakukan ihdad ya. Ihdad itu iddah ya, artinya berkabung ya, lebih dari min 3 ayyam ya, lebih dari 3 hari. Ya, jadi berkabung itu hanya boleh 3 hari saja. Ya, maksud berkabung ini ya kita laki-laki tidak pakai minyak wangi, tidak sisiran yang rapi, pokoknya memang berkabung lah. Ya, khusus itu. Yahrumu an tahidda muslimatu ala mayyiti laha aktsara min 3 ayyam illa ala zawjiha. Haram hukumnya kata penulis untuk melakukan ihdad bagi seorang wanita lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari, nggak pakai celah gitu ya. Illa ala zaujiha, kecuali atas kematian suaminya. Fa innaha tahuddu wujuban 4 ashhurin wa asyra. Ya, hendaknya dia melakukan ihdad ya sebanyak atau selama 4 ashhurin wa asyra. Ya, sebanyak 4 bulan 10 hari. Nah, jadi kalau ada laki-laki tadi boleh ya Pak, ba'da subuh istrinya meninggal, ba'da zuhur nikah boleh. Tapi kalau tega, bekas cucian atau mandinya istri saja kapur barusnya belum hilang baunya kok sudah saya terima nikahnya kan? Ya, tapi secara fikih boleh, hanya secara akhlak sebaiknya dihindari. Ya, karena nanti justru akan timbul suudzon. Tapi kalau wanita itu harus ya
sebanyak 4 bulan 10 hari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la tahidul mar'atu 'ala mayyitin fawqa salasin illa 'ala zawji. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan ihdad, ya, melakukan berkabung lebih dari 3 hari, illa 'ala zaujin, kecuali ke atas meninggalnya sang suami.